Welcome to Betani Kids Online Service. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Wow, baik ya, kabarnya luar biasa pastinya. Kak Putri selalu doain adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Wah, adik-adik bisa lihat nggak bajunya kakak-kakak di sini warna-warni loh. Adik-adik, Kak Cika ini warna apa sih? warna kuning Kak. Oh, warna kuning. Kalau ini warna apa Kak? Warna pink Kak. Warna pink. Kalau yang dipakai Kak Putri itu warnanya apa? Ini warnanya apa adik-adik? Warna merah. Nah, adik-adik di rumah pada pinter-pinter ya. Nah, hari ini kita akan memulaikan ibadah kita ya adik-adik ya. Yuk semuanya siap-siap ya. Siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan apa lagi ya? Siapkan apa? Telinga buat mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Adik-adik mari kita sikap berdoa, kunci tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami mau memuji, menyembah-Mu, kami mau datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau menyertai ibadah kami dan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Ya adik-adik semua, bangkit berdiri bersama, kita mau memuji Tuhan. Ikutin gerakannya kakak-kakak ya adik-adik ya. Api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku, oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi nama-Mu. Temaniku, jadikanku anak yang berani
adik-adik ya. Biarlah hidup kita membuat Tuhan Yesus selalu tersenyum. Oke, silakan duduk adik-adik. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Putri mau ajak adik-adik dulu untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Engkau
Bersyukur buat sekolah yang boleh adik-adik rasakan. Bersyukur buat makanan yang enak yang boleh adik-adik makan. Bersyukur buat tempat tinggal yang nyaman yang boleh adik-adik rasakan. Bersyukur atas semua yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus sangat baik dan sangat mengasihi adik-adik. Roh Kudus juga ada dalam hati adik-adik semua. Roh Kudus tinggal, untuk Roh Kudus yang berdaulat berkuasa, menghibur dan menolong adik-adik. Bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Yesus. Kamu setia Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau dahsyat. Allah yang baik. Kau setia Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong kami Tuhan. Tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi berkata, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pertolongan-Mu, kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan membawakan firman. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mama, Ya sayang. Mama, Mama, Ya ampun Beka, kamu kenapa sayang? Beka dari tadi pagi batuk dan flu, Ma. Coba mama lihat. Oh iya, badan kamu hangat. Bentar ya, mama ambil obat dulu. Iya, Ma. Ini obatnya. Oh iya, mama lupa ambil air hangat. Bentar ya, mama ambil air hangat dulu. Tunggu, Ma. Beka sudah ada air dingin nih, Ma. Loh, kamu kan lagi sakit. Kalau lagi sakit nggak boleh minum air dingin, nggak boleh ya. Nah, ini air hangatnya. Diminum ya. Ya, biar Beka cepat sembuh. Sepertinya sakit Beka tambah lebih parah.
coba tanya Kak Jo ah. Kak Jo kan dokter, obat dari mama gak manjur. Shalom Beka. Loh, kenapa Beka kok kelihatannya loyo banget sih? Iya Kak, 3 hari ini Beka lagi batuk dan flu, tapi hari ini makin parah. Oh, udah minum obat belum? Sudah Kak. Mama udah beri Beka obat tapi gak manjur. Memangnya mama kasih minum obat apa? Coba mau lihat dong, coba Oke kirim. Kak, tunggu Beka kirim di chat. Iya. Obatnya udah bener kok semua. Tapi kok Beka tambah parah ya sakitnya. Itu apa? Itu es Iya Kak, krim? enak sekali. Kak Jo mau? Ya ampun. Makanya nggak baik-baik. Kalau lagi sakit flu sama batuk, nggak boleh makan dan minum yang dingin-dingin dulu. Nih Kak Jo jelasin ya ke Beka ya. Memang batuk dan flu itu bukan disebabkan oleh minuman dingin, tapi karena virus sama bakteri. Tapi makanan dan minuman dingin itu bikin sistem imun di tenggorokan Beka jadi terganggu. Makanya Beka akhirnya jadi nggak sembuh-sembuh. Dan minuman dingin juga bisa merangsang tenggorokan jadi lebih sering batuk. Makanya Beka jadi batuk-batuk terus gitu. Oh gitu ya Kak. Kemarin mama sih sempat bilang jangan minum air es, tapi Beka tambah lebih minum. Ya ampun, ya sudah. Sekarang udah ngerti kan ya penjelasannya ya. Jadi sekarang jangan lagi ya makan atau minum yang dingin-dingin dulu selama masih batuk dan flu. Nanti kalau udah baik ya udah nggak apa-apa, boleh. Nah sekarang lanjut aja dulu obat dari mama yang mama kasih tadi. Itu udah bener kok, oke? Oh begitu ya. Oke, makasih Kak Jo buat penjelasannya. Beka mau istirahat dulu ya Kak. Oke, get well soon ya, bye. Bye Kak. Aduh, lucu-lucu aja. Shalom adik-adik. Adik-adik udah lihat kisah tadi Kak Beka ya? Lucu banget. Dia malah berpikir mamanya memberikan obat yang salah. Padahal mamanya sudah memberikan obat yang benar dan memberikan nasihat yang baik buat dia. Tapi mungkin karena dia berpikir mamanya bukan dokter, akhirnya dia tidak percaya dan tidak mengikuti nasihat dari mamanya. Nah adik-adik, sepanjang bulan ini kita udah belajar banyak tentang Holy Spirit. Dan tidak sadar ini udah jadi minggu terakhir di bulan Mei. Dan kita udah belajar banyak nih. Mulai dari siapa itu Roh Kudus, apa saja sih peran-peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahkan kita udah belajar bahwa Roh Kudus adalah sahabat yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang mau selalu bercerita dan mendengarkan kita. Bahkan minggu lalu kita udah dengar bahwa Roh Kudus adalah jaminan buat kita. Jaminan keselamatan dan jaminan untuk setiap jawaban doa yang kalian doakan. Nah setelah kita udah belajar nih betapa hebatnya, betapa baiknya dan betapa kerennya Roh Kudus. Nah hari ini kita mau sharing bersama bahwa kita mau selalu say yes to Holy Spirit. Kak Jo mau kita semua sepakat dan setuju sama apa yang sudah Roh Kudus katakan kepada kita. Dan kita harus setia melakukan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Nah adik-adik, Kak Jo jadi ingat sebuah kisah yang Kak Jo yakin kalian semua tahu tentang kisah ini. Yaitu kisah tentang Nabi Nuh. Ingat kisah Nabi Nuh? Kisah yang seseorang yang dimakan oleh ikan besar. Oh bukan, itu tentang Nabi Yunus. Nabi Nuh gimana kisahnya? Ada yang masih ingat? Ya benar, yaitu seseorang yang Tuhan suruh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu adalah kapal yang besar sekali. Nah Kak Jo mau tanya nih ke adik-adik, kira-kira kalau orang mau membuat kapal, mau membuat bahtera, bagusnya dia buatnya itu di pinggir laut, di pantai, atau dia buatnya itu di atas gunung? Menurut adik-adik, orang membuat kapal laut itu di mana? Jelas mereka akan membuatnya di tepi laut, di pantai. Karena kan akan dipakainya di laut. Tapi uniknya Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera di atas gunung. Dan Nuh tetap taat melakukan apa yang Allah
perintahkan kepada dia. Dan adik-adik tahu kisahnya, ketika Nuh membuat bahtera di atas gunung, tetangga, teman-temannya itu semua menghina dia. Dikatakan, kamu aneh, kamu lucu, kamu bodoh, kamu gila ya. Masa kamu bikin kapal di atas gunung? Gimana cara pindahinnya nanti ke laut? Semua orang menertawakan dia. Tapi Nuh tidak peduli dan tetap taat untuk membangun bahtera di atas gunung seperti yang Tuhan Allah perintahkan. Nah, kita semua sama-sama tahu ketika Nuh selesai membangun bahtera, apa yang terjadi? Tuhan menurunkan hujan dan mendatangkan air bah. Dan adik-adik, lihat kisahnya. Semua orang yang tadinya menertawakan Nuh akhirnya tidak selamat. Mereka semua binasa karena mereka menertawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin ketika adik-adik di sekolah nih, adik-adik mendengar apa yang Tuhan katakan, apa yang Roh Kudus katakan melalui firman-Nya. Misalnya contohnya dikatakan, kamu harus jujur ya kalau lagi ulangan, kalau lagi ujian, tidak boleh menyontek. Atau misalnya ketika kamu menemukan uang di sekolah, kamu harus mengembalikan ke orangnya. Atau kalau kalian tidak tahu ini uangnya siapa atau barang siapa, kembalikan saja, berikan saja kepada guru. Nanti guru yang akan memberikan kepada orang yang mempunyai uang atau barang tersebut. Tapi ketika kalian melakukan itu, mungkin teman-teman mengatai kalian, mengejek kalian, bilang, udah ambil aja uangnya, kita pakai aja buat jajan di kantin. Ketika kamu bilang, nggak mau saya mau kembaliin aja, mau kasih aja uangnya ke guru. Kalian mungkin diketawakan, dikatain sok suci, mungkin dibilang cupu, dibilang culun, nggak gaul. Tapi kita belajar dari kisah Nabi Nuh tadi. Orang-orang yang menertawakan firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau dengerin firman Tuhan, maka dia tidak akan selamat. Dan adik-adik tahu, ketaatan akan selalu mendatangkan keselamatan. Meskipun terkadang yang kalian ikuti itu tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan maunya kalian, tapi itulah yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kalian. Nah, kita lihat kembali tadi ke kisahnya Kak Beka tadi. Udah jelas-jelas dia sedang sakit flu dan sakit batuk. Namanya udah kasih tahu dia untuk jangan minum air es, jangan dulu minum makan yang dingin-dingin. Tapi dia nggak mau, dia bilang nggak enak mah, lebih enak itu minum yang dingin. Padahal mamanya bilang apa? Tunggu kamu sehat dulu. Tapi dia tidak mau menaati dan akhirnya dia sakit. Sakitnya tambah parah. Dan ternyata adik-adik, kadang kita seperti itu. Kadang kita berdoa sama Tuhan, kita bertanya kepada Roh Kudus tentang apa yang kalian bingung, tentang apa yang kalian sedih, apa yang kalian takutkan, dan apa yang kalian mau. Tapi ketika Roh Kudus menjawab doa-doa kalian, tapi kita tidak mau setuju, kita tidak mau sepakat dengan apa yang Roh Kudus katakan. Kita malah membantah, kita malah melawan, malah kita mau ikut apa yang jadi maunya kita aja. Dan akhirnya yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan justru menjadi lebih buruk lagi. Nah, hari ini Kak Jo mau sama-sama belajar. Yuk kita belajar untuk say yes kepada Roh Kudus. Apapun yang Roh Kudus katakan kepada kalian, udah katakan aja, yes Roh Kudus, yes Tuhan, saya mau ikut, saya mau taat. Dan gimana sih Kak Jo caranya say yes to Holy Spirit? Dan mungkin kalian belum pernah nih ya mendengar suara Roh Kudus secara langsung. Tapi Kak Jo yakin kalian bisa. Kalau kalian mau, kalian minta terus, pasti kalian bisa mendengar suara Roh Kudus secara langsung. Tapi kita bulan ini tuh udah belajar, Roh Kudus bisa menyampaikan isi hatinya, bisa berkata-kata lewat firman Tuhan. Contoh misalnya nih, kalian sedang main sosial media, kalian lagi buka scroll TikTok, atau lagi scroll IG Reels, terus kalian tiba-tiba ngelihat ada firman Tuhan yang muncul. Atau mungkin tiba-tiba ada content creator bilang begini, stop, jangan di scroll dulu, kasih waktu kalian 1 menit untuk baca firman Tuhan. Pernah gak yang dapat begitu? Pasti pernah kan? Kalian gak perlu ketawa, bisa aja itu cara Roh Kudus untuk menjawab doa-doa kalian. Jadi kalian gak usah bantah, tapi dengar dan say yes aja. Ikutin aja apa yang Roh Kudus mau buat hidup kalian. Dan kita juga udah belajar, ternyata Roh Kudus juga bisa bersuara lewat orang-orang di sekitar kita. Contoh paling deket, papa mama kita. Jadi ketika papa mama menasihati apa ke kalian, memberitahu apa kepada kalian, jangan bantah dulu. Yuk coba untuk taat dulu. Yuk coba ikutin apa papa mama katakan. Karena mungkin saja
itu jawaban Roh Kudus buat kalian. Nah jadi Kak Jo mau kasih latihan nih buat kalian. Kak Jo mau kasih tantangan nih buat kalian. Gimana cara kalian untuk bisa selalu say yes sama Roh Kudus? Ayo coba latihan untuk say yes ke Papa dan Mama. Ketika Papa dan Mama memberikan nasihat kepada kalian, ayo say yes dulu. Yes Mama, yes Papa. Ketika Papa atau Mama memberikan larangan atau memberikan misalnya ingin minta tolong ke kalian, ayo say yes dulu ke Papa Mama, ke Mama bilang say yes ke Mama, say yes ke Papa. Jangan bantah dulu. Dan ketika kalian terus melatih diri kalian untuk say yes ke Papa Mama, dan itu juga lama-lama akan mempermudah kalian untuk say yes to Holy Spirit. Dan untuk Papa dan Mama yang mungkin sedang senyum-senyum, yang mengangguk ketika mendengar sharing Kak Jo, nah Kak Jo mau titip pesan nih ke Papa dan Mama sedikit. Kak Jo bukan bermaksud ingin mengajari Papa Mama, Kak Jo hanya sharing sedikit pengalaman Kak Jo sebagai seorang anak. Nah, Papa Mama, anak-anak kita ini termasuk dalam generasi alfa. Mereka yang lahir di atas tahun 2010, mereka masuk dalam generasi alfa. Nah, generasi alfa adalah generasi yang dikelilingi dengan teknologi canggih. Generasi alfa adalah generasi yang hidup dikelilingi oleh berbagai sumber informasi. Jadi positifnya, anak-anak kita adalah anak-anak generasi yang cerdas, anak-anak generasi yang berwawasan. Mungkin Papa Mama sering heran nih, kok anak saya nggak pernah kursusin bahasa Inggris, tiba-tiba udah pandai bahasa Inggris sih? Kok anak-anak saya banyak tahu informasi-informasi yang saya nggak pernah ajarin dia, tentang informasi-informasi yang di belahan dunia mana? Nah benar, karena informasi yang begitu mudah mereka dapatkan, mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang penuh wawasan. Bahkan generasi alfa dikenal dengan sebagai anak-anak pengambil keputusan. Tapi kekurangannya, anak-anak generasi alfa sangat sulit untuk diberitahu. Anak-anak generasi alfa sangat sulit untuk diperintah. Anak-anak generasi alfa sangat sulit untuk dilarang. Tapi Papa Mama, justru anak-anak generasi alfa itu sangat mudah untuk dididik. Mungkin Papa Mama agak bingung. Nah, Kak Jo ingin kasih sharing sedikit tentang generasi alfa ini. Coba Papa Mama ganti kata larangan dengan kata-kata diskusi. Coba Papa Mama ganti kata-kata suruhan dengan kata-kata diskusi. Karena anak-anak generasi alfa lebih suka melakukan hal-hal yang mereka pahami. Ketika Papa Mama melarang mereka untuk bermain gadget, jangan larang, kamu gak boleh lagi main gadget, Papa Mama gak suka. Tapi coba ketika kata-katanya, yuk Papa mau sharing sama kamu, kita diskusi yuk tentang main gadget. Ketika Mama mungkin ingin menyuruh anaknya membereskan rumah, jangan suruh, hei kamu main terus, ayo kamu nyapu, ayo kamu ngepel. Coba ganti kata-kata itu dengan, yuk kita diskusi tentang pekerjaan di rumah. Kita bagi tugas ya, Mama bagiannya memasak, kamu bagiannya cuci piring. Ajak mereka untuk berdiskusi. Karena anak-anak generasi alfa lebih senang melakukan hal-hal yang mereka pahami. Dan buat adik-adik juga, adik-adik harus ingat, firman Tuhan jelas. Kak Jo mau kasih satu firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang menghormati orang tua yang ada di dalam Efesus? Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Efesus 6 ayat 1-3 tentang taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah adik-adik, kita udah baca sama-sama di kitab Efesus tadi. Kalau kalian ingin bahagia dan umur panjang, kalian harus menghormati Papa Mama. Mungkin Papa Mama itu bukan Tuhan, tapi mungkin Papa Mama itu bukan Roh Kudus, tapi Tuhan bisa berbicara lewat Papa dan Mama. Jadi ayo kalian harus taati, harus ikuti apa yang Papa Mama katakan. Coba untuk sepakat, coba untuk setuju sama apa yang Papa Mama bilang. Nah ini kan Papa Mama udah denger nih sharing kita hari ini. Maka berikutnya Papa dan Mama akan sering buat ajak kalian untuk diskusi bersama tentang apa yang kalian lakukan sehari-hari. Nah Kak Jo akan tutup sharing kita hari ini di sebuah ayat. Yuk kita lihat lagi ayatnya.
Yuk adik-adik sama-sama kita buka di dalam Ulangan 28 ayat 1. Ini tentang berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, maksudnya apa sih Kak Jo? Sederhananya begini, ketika kita mendengarkan apa kata Tuhan, ketika kita mendengarkan apa kata Roh Kudus, dan kita sepakat, dan kita setuju, dan kita taat melakukannya, maka Tuhan akan menjadikan kamu anak-anak yang hebat. Maka Tuhan akan menjadikan kamu anak-anak yang luar biasa. Amin, firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Jo mau berdoa ya buat kalian ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sepanjang bulan Mei kami udah belajar banyak tentang Roh Kudus. Kami sudah belajar tentang siapa itu Roh Kudus, apa saja peran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan kami sudah tahu betapa hebatnya, betapa baiknya, betapa luar biasanya Roh Kudus. Oleh karena itu, hari ini kami belajar untuk mau say yes untuk apapun yang Tuhan Yesus, untuk apapun yang Roh Kudus katakan buat kami. Berikan kami hati untuk mau selalu taat sama apa yang Roh Kudus katakan, untuk apa yang jawaban dari Roh Kudus atas doa-doa kami Tuhan Yesus. Dan sehingga hari ini kami tahu bahwa anak-anak yang mau mendengarkan, yang mau melakukan dan taat kepada firman akan menjadi anak-anak yang hebat. Dan hari ini kami juga mau belajar untuk mau say yes kepada Papa dan Mama. Karena kami tahu Papa dan Mama adalah orang-orang yang Engkau pilih untuk menjaga kami. Dan Papa Mama adalah orang-orang yang tidak mungkin mencelakakan kami. Karena Papa Mama adalah orang-orang yang selalu mau yang terbaik buat kami. Dan hari ini juga Papa Mama sudah belajar bahwa mau untuk lebih sering berkomunikasi, untuk lebih sering berdiskusi dengan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, dan biarlah kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mau selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami telah selesai Tuhan Yesus, dan kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita buka hati kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik selalu senantiasa melindungi dan menjagai adik-adik. Tuhan Yesus yang baik menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan Yesus yang baik menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus yang baik berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan akan selalu menyayangi adik-adik mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan Kak Jo harap yuk mulai hari ini kita belajar say yes to Holy Spirit. Dan kita latihan untuk say yes to Mama dan say yes to Papa. Bulan depan, bulan Juni, ingat adalah bulan untuk Kids Talent Festival. Jadi buat kalian yang belum mendaftar, ayo mendaftar. Kalian boleh tunjukkan bakat kalian menyanyi, menari, dance, menggambar, baca puisi, baca syair, main musik, apapun itu, ayo segera daftar. Karena hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Oke adik-adik, Kak Jo udah selesai sharing. Sampai ketemu lagi bulan depan. God bless you. Piu 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 piu.